Halo semua, perkenalkan nama saya Aisyah Bisa Rumawan dengan NIM akhir 010. Selamat menonton tutorial jumlah yang sudah saya buat. Saya akan menjelaskan atau memberikan tutorial tentang bagaimana instalasi Joomla terlebih dahulu sebelum kita nanti ke tutorial edit menu, template dan yang lain-lain. Pertama-tama jangan lupa untuk kita download terlebih dahulu aplikasi Joomla di web joomla.org. Kemudian di sini ada menu downloads dan di sini saya memakai versi Joomla yang versi 3. Dan nanti di versi 3 itu ada beberapa versi lagi. Di sini saya memakai jumlah versi 3.10.12. Dan jangan lupa untuk kalau kita download itu yang full package dan filenya itu dalam bentuk zip. Kemudian setelah kita selesai download, jangan lupa untuk ekstrak terlebih dahulu ke file exam yang ada di komputer kita. Kemudian di htdocs, itu di dalam htdocs juga jangan lupa menambahkan folder dengan nama apapun terserah, tapi di sini saya memakai nama PPAI dan diekstrak download downloadan jumlah itu ke dalam folder PPAI ini. Setelah selesai diekstrak, kita nge- kita ngeklik mengetik URL localhost under garing PPAI garing administrator. Dan nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita isi, terutama yang bentuk yang ada bintang-bintangnya ini. Site name, di sini saya memakai nama website Petwork, dan di sini ada description site, tapi ini opsional mau diisi apa enggak. Dan jangan lupa untuk isi email, emailnya terserah mau email apapun. Username juga, mau username apapun juga terserah. Bikin password juga yang mudah diingat aja. Kemudian setelah selesai, kita next. Nah, di database ini itu ada beberapa hal yang harus kita ubah juga. Untuk database type-nya tidak usah diubah. Hostname juga tetap localhost. Dan di sini yang diubah adalah username. Jadi root. Passwordnya juga dikosongi. Database name-nya terserah mau apa, cuman usahakan itu usahakan sama kayak nama folder yang ada di htdocs kita yang tadi kita ekstrak itu. Kemudian next, setelah selesai semua. Nah, di sini juga ada beberapa pilihan di install sampel data. Jangan lupa nanti kita klik yang nomor 2, yang block English sampel data. Dan setelah selesai semua, install. Tunggu beberapa saat terlebih dahulu. Nah, di sini kalau udah congratulations, berarti kita udah berhasil install jumlah kita. Jangan lupa untuk remove terlebih dahulu ya teman-teman folder installation-nya. Selesai, sudah kita instalasi jumlahnya. Dan di sini saya akan memberikan tutorial tentang install template dan itu. Tadi setelah diinstalasi, itu halamannya akan seperti ini, halaman selanjutnya. Ini adalah halaman login, dan nanti kita login sesuai username serta password yang sudah kita buat tadi. Klik login. Nah, di sini kalau kita mau install template, jangan langsung ke template ya teman-teman. Kita manage dulu. Di extension, terus ke manage, install. Di sini kita pilih upload package file, terus klik or browse for file. Oh ya, di sini teman-teman kita juga install plugin terlebih dahulu ya untuk mempermudah kita upload konten nanti. Jangan lupa untuk kalau setiap install package file di sini itu selalu berbentuk zip ya, soalnya sesuai pengalaman waktu itu saya juga pernah tidak berbentuk zip setelah diekstrak itu, jadi tidak bisa diupload. Kemudian kita klik pluginnya, tunggu beberapa saat dulu ya teman-teman. Nah, setelah kayak gini, itu ada tulisan successful, berarti kita berhasil install.
Kemudian kita upload lagi untuk template di package file juga sama. Dan di sini saya juga udah ada beberapa template yang saya eh, download dari Google. Dan kita pilih yang sesuai kita nanti akan bikin websitenya. Jangan lupa untuk bentuk sih juga ya teman-teman. Nah, di sini successful. Terus kita ke template. Nah, karena template-nya ini udah ada berapa ya teman-teman. Dan ini sebelumnya emang saya juga sempat upload template ya yang pet food. Kita coba pakai yang pet food dulu ya teman-teman. Dan kalau emang mau diaktifkan, jangan lupa klik bintang ini. Kalau kita mau lihat bagaimana tampilannya, kita klik yang pet world ini yang di pojok kanan atas. Nah, tampilannya akan seperti ini teman-teman template-nya. Oke, teman-teman, di sini kita akan melanjutkan tutorial bagaimana kita add menu atau menambahkan menu baru di dalam jumlah. Karena tadi di template itu udah ada beberapa main menu seperti home, about, auto login. Nah, di sini karena kita akan bikin yang about, mungkin karena ini yang about juga sudah ada ditambahkan, kita akan mencoba untuk menambahkan about yang baru. Kita akan tadi klik new ya teman-teman. Oh ya, tadi kita ke menu, terus all menu item, terus kita ke add new, menu title-nya kita pakai about, terus jangan lupa select untuk isi dari menu itu, kita tulis sudah artikel. Nah, karena itu sudah artikel, kita select ini ya teman-teman. Kita isi, terserah mau isi apa, yang penting sesuai dengan judul kita, judul menu kita. Nah, karena sudah secara singkat aja ya teman-teman isinya. Kemudian kategori itu tidak usah. Yang tujuh kalau sudah semua save and close. Nah, di sini kita akan mengecek terlebih dahulu ya untuk select menunya atau jenis menunya itu kita akan taruh di mana. Karena kita akan butuh untuk menu yang di bagian sidebar-nya itu kita bukan sidebar, kita lebih ke kayak kolom menunya itu yang biasanya di blok-blok itu. Kita harus ke main menu, kita harus pilih main menu karena biar bisa muncul di kolom menu itu. Kemudian sudah selesai. Nah, di sini kita save and close. eh oh ya, berarti kita harus merubah nama aja. Maaf, teman tadi ada beberapa kendala. Oke, sudah selesai kita add. Mungkin karena ini ya teman-teman, ininya sama.
Jadi kita ubah title menu tadi about this web, karena ini juga sudah main menu. Kita lihat. Nah, muncul ya teman-teman about this web. Nah, di sini uh, fungsi main menu memang seperti ini. Jadi ada di atas seperti ini. Kalau mau ubah posisi, kita bisa ke ini. Nah, coba saya lihat ini. Nah, berubah di sebelah sini teman-teman. Seperti itu. Oh iya, untuk tadi yang template, karena kita udah menambahkan menu ya teman-teman. Kalau ingin template yang tadi itu hanya di home, template misalnya tadi saya pakai Petfood ya, cuma ada di home. Kita ke menu assignment, dan ini bisa diatur ya teman-teman. Cuma kalau misalnya template-nya itu cuma di home, berarti kita cuma pakai yang di home aja. Oke, save and close ya teman-teman. Terus nanti yang setelahnya kita pakai serah ya teman-teman. Kita mau pakai apa yang selain home itu. Coba kita lihat ini. Nah, nah karena di home ini seperti ini. Nah, tadi kan kita mengkhususkan template ini tuh untuk home. Sedangkan body swear, auto login, dan yang lain-lain tuh pakai yang pet clinic ya kan dulu. Seperti itu kalau mau ubah apa ya, template khusus untuk satu menu, satu main menu. Kita lanjut ke coba kita embed link ya teman-teman. Sebelum kita ke embed linknya, kita jangan lupa untuk ke sistem terlebih dahulu, ke global configuration. Nah, di sini karena embed link ini emang sedikit perlu ada perubahan default editor, kita mengubah default editornya menjadi editornya yang non. Close. Kemudian kita ke menu ya teman-teman, ke all menu item. Nah, terus di sini kita add new atau menambahkan yang baru. Kita bikin aja video gitu ya. Terus saya lihat menu itemnya. Kita pilih artikel, single artikel. Nah, kita create ya teman-teman. Oh ya, karena di sini kita belum menyematkan link, kita bikin link dulu aja. Nah, nah tadi saya sudah sempat mencari-cari apa yang harus disematkan. Kita ke ini ya teman. Kita bukan ke yang link disalin, tapi ke sematkan. Salin ini, dan kita kembali, kita copy paste atau Ctrl V, sudah semua save and close. Nah, kemudian jangan lupa ya teman-teman untuk syarat menunya. Kita mau ke outer menu, bottom menu, atau main menu. Karena kita pengennya ke main menu ya udah. Karena biar seperti kayak oh bagi galeri video ada di sini gitu. Kita ke main menu aja ya teman-teman. Kemudian selesai, kita save and close. Oke, coba kita lihat ya teman-teman. Nah, di sini muncul ya teman-teman video. Nah, kalau benar sematkan linknya dan dengan editor non itu, otomatis kalau mau embed link itu atau embed video itu langsung muncul YouTube-nya. Bukan muncul linknya aja dan langsung dan diklik linknya, tapi lebih ke langsung muncul YouTube-nya di sini. Kita akan beralih ke tutorial multi language. Jadi multi language ini tuh jadi kayak kita membuat atau mengelompokkan konten Indonesia sama Inggris itu sendiri-sendiri berdasarkan kategori sama bahasanya yang ada di artikel itu.
Karena kita ada di Indonesia, kita pakai Indonesia, dan karena emang tambahan bahasa yang selalu kita pakai adalah bahasa Inggris, seperti ini jumlahnya juga bahasa Inggris, jadi kita juga pakainya bahasanya Indonesia dan Inggris ya teman-teman. Kemudian kita pertama-tama kita ke extension dulu, terus ke language, kita ke install dulu. Nah, install ini tuh tujuannya tuh untuk mengetahui bahasanya tuh apa aja yang udah diinstal atau terinstall. Karena tadi saya sudah sempat mencoba untuk install bahasa Indonesia, yang awalnya nggak ada bahasa Indonesia, jadi di sini udah terinstall bahasa Indonesia. Untuk kalau menginstal bahasa yang belum ada di install ini, kita ke install language, terus kita search misalnya Korea. Nah, kita install ini, tunggu beberapa saat ya teman-teman. Nah, karena sudah, kita balik lagi ke extensions, ke language, terus ke content language. Nah, ini sudah tertera ya teman-teman, habis diinstal tadi Korea, Republik of Korea. Dan di sini juga ada bendera-benderanya. Dan untuk mengaktifkan, tentunya kita membuat tanda silang ini menjadi centang seperti ini. Karena kita nggak pakai bahasa Korea, kita centangnya hanya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris aja ya teman-teman. Kemudian kita ke extension ke plugin atau plugin. Nah, karena saya sempat juga sudah mencari plugin yang dibutuhkan untuk mendeteksi language ini, kita klik search, terus langsung klik language, karena nanti yang kita butuhkan adalah sistem language filter. Nah, seperti biasa, untuk mengaktifkan atau mempublish, itu kita harus klik atau mengubah tanda silang ini menjadi tanda centang. Nah, ini berarti sudah ya teman-teman. Kemudian lanjut ke bikin kategori sesuai bahasa ya teman-teman. Kita ke konten, kategori, add ini kategori. Nah, karena di sini ada dua bahasa, kita bikin kategorinya itu dua ya teman, Indonesia sama bahasa Inggris. Kita pakai Indonesia. Deskripsinya terserah ya teman-teman. Terus language juga jangan lupa diubah ke bahasa Indonesia. Terus sudah semua, and close. Kalau kita tahu satu lagi, kita bikin yang English content. Oh ya, jangan lupa untuk language-nya diubah ya teman-teman jadi English. And plus, nah kita beralih ke artikel. Karena tadi ada dua ya teman-teman, Indonesia sama Inggris, berarti kita bikin yang Indonesia dulu ya. Misal pakai Brandon. Oh iya tadi, bentar lupa teman-teman. Karena kita bikin artikel ya, artikel ini nggak pakai embed link. Tadi kan kita sempat embed link dan udah mengubah editor di Global Configuration. Jangan lupa untuk mengubah lagi ya, teman-teman kalau mau buat artikel lagi yang nggak embed link. Jadi editor IMG. Kita kembali lagi.
Kembali lagi ke artikel. Lalu sampai ke beranda. Deskripsinya terserah ya teman-teman, atau isinya terserah. Yang penting sesuaiin aja sama bahasanya. Jadi kalau bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya bahasa Inggris seperti itu. Kategori jangan lupa diubah ke Indonesia konten. Terus hmm, language-nya juga Indonesia udah selesai, second close. Nah, nah, karena yang Indonesia sudah, kita add new lagi ya teman-teman. Itu buat yang untuk kategori bahasa Inggris. Um, Isinya juga bahasa Inggris ya teman-teman. Ini boleh translate, boleh apapun kalau kalian bisa improvisasi gitu. Kategori kita ubah jadi instant. Language juga jangan lupa diubah ya teman-teman. Sudah selesai and close. Selanjutnya kita langsung ke menu ya teman-teman. Karena kita juga belum bikin menu yang Indonesia sendiri, bahasa Inggris juga sendiri. Kita add menu. Kita bikin Indonesia dulu ya teman-teman. Tagnya menu ID gitu aja. Deskripsinya bebas mau apa. Terus, nah di sini ya teman-teman, terus tambah lagi baru hmm, English. English. Terus kita ke menu item, menu item, kita add new. Hmm, Nah, kita sesuaikan sama yang tadi kita buat aja ya teman-teman. Kalau misalnya buat artikel, misalkan sama artikel yang tadi kita buat, itu kalau misalnya kita buat artikelnya itu ada dua, kayak satu yang bahasa Indonesia itu beranda, satunya yang bahasa Inggris itu misalnya what it said. Berarti kita bikin judulnya juga sesuaiin sama artikel tadi ya, misalnya beranda. Terus menu itemnya itu kita pakai yang kategori blog. Kita select ke Indonesia content.
Kemudian kalau Indonesia menu, jangan lupa Indonesia juga lupa ya teman-teman Indonesia. Kemudian tag and close. Nah, terus new lagi ya teman-teman, karena tadi juga kita bikin dua. Add, lakukan hal yang sama kayak tadi. Kita ke artikel kategori blog. Nah, skala kategori English content. Dan ini juga kita berbahasa Inggris sebagai English menu. Yang Indonesia juga jangan lupa diubah jadi English. Udah semua save and close. Nih, ini kalau yang English ya dari sini. Kalau yang Indonesia menu ya ini. Oke. Kemudian kita ke untuk memunculkan di homepage, kita ke menu. Nah, awalnya ke sini lagi, manage, terus klik aja, terus kita kita, ke Indonesia menu. Nah, di sini bisa diklik aja ini. Nah, karena ini bahasa Indonesia, kalau diklik bintangnya yang tadi di home ini, itu bisa muncul benderanya gitu kalau habis diklik bintang. Terus nanti lanjut ke English menu. Lakukan hal yang sama juga. Klik bintang, akhirnya muncul benderanya seperti ini juga. Nah, kemudian kita ke menu lagi, tapi ini tujuannya untuk menghubungkan menu, misalnya Indonesia menu ya, si home si beranda ini kan masuk ke Indonesia menu, itu nanti dihubungkan ke terjemahannya. Jadi kayak Indonesia menu ke English menu. Jadi kayak home ke salah ke beranda ke home, atau kalau gitu karena tadi kita buatnya what is pet beranda. Nah, kita tadi menambahkan artikel bahasa Indonesia lain yang dapat dihubungkan terjemahannya gitu. Jadi kayak what is pet ntar dihubungkan dengan apa itu hewan peliharaan. Jadi kayak dia dihubungkan sama halaman terjemahan. Gitu. Jadi kita ke Indonesia Menu dulu. Nah, di sini kita klik apa itu hewan peliharaan. Kita ke association. Nah, kita select dulu. Nah, Inggris Menu di sini kan ada what is pet. Berarti kita hubungkan sama ini. Tuh, kita save. Sudah. Nah, nanti asosiasinya begini. Ada perubahan, ada EN atau English kayak gitu. Jadi dia udah dihubungkan dengan artikel yang terjemahannya dari isi artikel yang ini gitu. Oke, kemudian kita ke balik, kita tetap ke menu ya teman-teman, tapi ke yang menu ininya, bukan menu item, tapi ke menu ini. Jadi kita memanage modul yang ada kayak gininya, yang ada add a module for this menu. Kita lakukan hal yang sama, misalnya kita kayak menambahkan bahasa lagi gitu, atau mempublish bahasa lagi, mengaktifkan bahasa yang lain untuk jumlah ini, untuk artikel ini, kita harus add a module for this menu. Jadi kita memberikan titel atau judulnya itu sesuai dengan bahasa. Jadi kayak English menu berarti English module. Terus menunya ke English menu. Jangan lupa position ya teman-teman. Ini nanti kalau nggak di position, nggak bakal muncul di atas atau sidebar yang samping tapi atas gitu. Nanti bakal munculnya di yang position yang lain. Terus jangan lupa untuk merubah language English ya. Nah, udah selesai. Save and close. Nah, terus ini Indonesia Mulu juga di add modul ya teman-teman. Jadi Indonesia.
modul aja biar gampang. Ini udah benar Indonesia menu. Posisinya juga jangan lupa. Yang satu, Indonesia, Indonesia, terus ya ini teman-teman. Nah, kemudian kita ke extension ya teman-teman untuk unpublish main menu. Terus kemudian ke modul ya, jangan lupa. Terus ke main menu. Ke main menu. Em, nah, ini karena main menunya itu dicentang, kita ubah jadi tilang ya atau enable jadinya. Nah, nanti kalau nggak publish berarti ada tanda tilangnya ya teman-teman. Kemudian supaya nanti eh, English menu sama Indonesian menunya itu muncul juga di template yang kita pakai, kita klik extension terus ke template ya teman-teman. Terus klik template yang emang kita gunakan yang ada tanda bintangnya ini, kayak begini. Terus ke menu assignment, English menu, centang aja ini teman-teman dicentang, udah save and close. Nah, begini. Nah, kemudian karena sudah selesai kita edit di template ya teman-teman untuk English menu dan English menu-nya, langsung aja kita ke extension terus ke modus tuh menambahkan language switcher atau kayak perubahan bahasa gitu untuk di artikelnya. Dan nanti gampang juga tinggal klik kita ke new atau add new extension terus modul ya teman-teman. Extension ke modul terus add new. Kita cari yang language switcher. Nah, ini dia. Kita klik aja. Nah, nah, ini judulnya terserah ya teman-teman mau eh ngubah bahasa atau perubahan bahasa atau kita biar gampangnya aja sesuaiin sama nama modulnya ya, language switcher. Nah, biar gampang posisinya juga jangan lupa diusaha ya teman-teman ke posisi yang satu. Sudah, sudah teman-teman. Language switcher juga udah aktif. Nah, oke, mari kita cek ke web kita ya teman-teman. Apakah sudah muncul? Nah, kita reload dulu ya teman-teman. Oke, ini dia sudah muncul teman-teman. Nah, ini langsung kayak gini ya teman-teman. Nah, begini. Jadi kalau kita klik Indonesia, otomatis apa itu hewan peliharaan akan berubah bahasa Indonesia juga. Tapi nanti kalau misalnya kita mau nambah seperti home, beranda, terus about jadi tentang gitu, nanti bisa ditambah ya seperti ngikutin eh, proses yang tadi ya teman tutorial yang sebelumnya. Tuh. Teman-teman. Nah, ini dia ini namanya multi language ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan ke tutorial menambahkan form ya, teman-teman. Jadi form ini juga berguna buat kebutuhan website kita. Mungkin kayak form buat menambahkan jadwal konsultasi atau form kritik saran. Biasanya kan lebih seringnya dipakai buat form kritik saran ya, teman-teman. Kita harus punya modul convert form terlebih dahulu. Jadi pertama kita ke extension, ke manage, terus ke install. Kemudian kita ke install from web ya teman-teman. Bukan yang ini atau ini. Kita pilih convert from. Karena tadi udah sempat nyoba
dan sudah di-download. Jadi eh ini nggak usah saya sebut lagi ya. Kemudian kita ke komponen. Karena biasanya kalau udah berhasil terinstall, itu langsung muncul di komponen. Karena awalnya tadi kan juga kita belum install, jadi gak ada convert form di komponen ini. Langsung aja kita klik convert form. Terus harusnya ke new form. Biasanya new form itu kita pilih apapun yang kita butuhkan. Tapi karena di sini kita milihnya yang gratis, dan di sini juga beberapa ada yang pro harus bayar. Jadi kita pakai yang feedback form aja. Nah, jadi bentuknya feedback form tuh kayak gini. Biasanya kan kalau dipakai buat kritik saran tuh, biasanya juga ada menyantumkan nama depan, terus nama akhir, email, dan apa yang harus kita feedback gitu ke website kita. Kalau mau ngubah nama juga bisa lah teman-teman, kayak nama dari judul feedback tab misalnya, itu bisa diubah. Kita langsung klik aja yang tadi, yang ini, nah ke option, terus nanti gini aja, tinggal gitu. Terus kalau mau nambahin juga bisa. Tapi karena di sini saya masih butuhnya ini dan memang nggak mau diubah, belum mau diubah jadi bahasa lain, jadi saya maunya bahasa Inggris aja. Soalnya template-nya juga udah bahasa Inggris. Nanti tinggal mengikuti aja isi website kalian, terserah mau kayak gimana. Kemudian kita save, jangan lupa di save ya teman-teman kalau ada perubahan apapun itu. Kemudian udah kita keluar. Nah ini sebelumnya, karena tadi sempat saya centang, sebelumnya tuh hilang. Tapi karena emang kalau kalau statusnya mau dipublish, kita harus nge-publish itu biasanya harus ngecentang kan gitu. Jadi tanda silang tadi harus diubah, diklik biar berubah jadi centang. Nah, di sini kalau mau memunculkan form ini di artikel jumlah kita, jangan lupa kita tuh harus embed link ya teman-teman. Sama nanti kita melakukan hal yang sama, kayak embed video tadi. Pertama kita harus ke menu, ke menu itemnya teman-teman. Nah, di sini tadi saya sempat bikin feedback. Nah, ini feedback. Nah, seperti yang sebelumnya kita membuat menu, karena tadi feedback form dan kebetulan juga di website tadi, di website saya belum ada feedback, menu, menu feedback, jadi kita bikin menu feedback aja. Kemudian selectnya tuh single artikel. Nah, seperti biasa kita edit artikelnya. Biasanya kalau embed link, kita harus mengubah sistem dari global configuration terlebih dahulu ya jadi editor node. Cuman di sini karena convert form sudah tertera di sini di formatnya ini karena terhubung langsung, jadi kita hubungkan saja dengan nama feedback form tadi yang sudah kita add. Nah, begini teman-teman. Sudah save and close. Nah, karena mau ditambahkannya itu di main menu, kita select menunya aja main menu ya teman-teman. Tergantung kebutuhan kalian aja mau gimana. Tapi biasanya kalau Q&A atau kritik saran itu ada di menu di atas. Sudah, save. Save and close jangan lupa teman-teman. Nah, begini. Kita coba cek ya. Nah, feedbacknya muncul ya teman-teman di di main menu ini di atas ini. Tadi juga sebelumnya juga sempat saya otak-atik terlebih dahulu karena yang sebelumnya tuh kayak kurang lengkap aja main menunya. Jadi saya balikin lagi main menunya. Kemudian kita lihat dulu ya teman-teman. Apakah formnya sudah tercantumkan? Nah, ya seperti ini ya teman-teman itu tampilan form yang sudah kita embed tadi dari cover form ke artikel menu item kita. Selanjutnya ini tutorial terakhir ya teman-teman.
Jadi terakhir ini adalah sebagai final kalau kita udah selesai membuat website itu di hosting, di online kan. Jadi yang pertama-tama kita tuh harus ke localhost PHP admin terlebih dahulu buat nge-backup file database kita yang kita gunakan sesuai database jumlah yang kita pakai tadi. Karena tadi saya pakainya itu database-nya tuh namanya PPAI. Jadi kita klik PPAI dulu, kemudian ekspor, kemudian klik ekspor. Nah, nah di situ udah terbackup ya teman-teman kalau udah berhasil berarti. Kemudian kita ke file exam ya teman-teman. Terus ke folder exam, terus ke htdocs, kemudian ke folder htdocs jumlah yang sudah kita ekstrak itu, yaitu PPAI ya kan. Kemudian karena kita butuhnya zip, jadi kita Ctrl A dulu, kemudian dikompres ke zip, membutuhkan waktu beberapa saat dulu ya teman-teman. Nah, di sini kita rename dulu folder kompresifnya dari folder PPA ini. Jadi pakai nama kita aja biar lebih mempermudah. Nah, sudah di rename ya teman-teman. Kemudian kita ke web Chrome dulu ya teman-teman. Kita kembali lagi. Kita ke webnya niagarahoster.co.id karena kita hostingnya pakai itu. Nah, di sini karena kita belum login, kita klik login dulu. Nah, pakai akun yang sudah dibuat bersama-sama satu kelas. Jadi pakai akunnya Ulul, kemudian password. Isi password juga. Ini klik gabung. Nah, di sini ada dua kolom ya, ada hosting sama domain. Nah, kita ke hosting terlebih dahulu. Kemudian di sini subdomainnya juga sudah ada. Nah, ini subdomain saya. Kemudian kita balik lagi ke dashboard. Kita ke database. Nah, kita membuat database name ya terlebih dahulu. Di sini saya menyamakan database name dengan yang ada di CRM admin dan ada yang ada di folder htdoc saya yaitu PPAI. Kemudian username-nya saya pakai nama saya dan passwordnya. Nah, ternyata harus ada yang huruf kapital ya teman-teman untuk passwordnya. Jadi di sini saya pakai huruf kapital 1 dan angkanya 2.
Jadi nanti harus terdiri dari angka dan huruf kapital dan huruf biasa. Kemudian di sini sudah tertera juga database saya Aisyah underscore jumlah. Kemudian klik enter masing-masing. Tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, di sini bedanya PBM admin sama pihak localhost. Di sini kayaknya sudah di online kan oleh pemilik Niagara Hoster ini. Jadi beda sama localhost-nya. Kalau localhost-nya harus pakai exam. Kalau di sini nggak harus pakai exam tapi harus mungkin pakai paketan ya karena udah di online kan. Kemudian kemudian kita klik import ya teman-teman di PHP admin yang di online kan tadi yang sudah terhubung sama yang di Niagara Hoster tadi yang di database kita masing-masing itu. Kemudian pilih file backupan SQL yang udah di backup tadi di PHP admin sebelumnya. Klik import. Nah, karena ini import has been successfully finished, berarti ini tandanya berhasil. Kemudian kita balik lagi, karena tadi eh, pada dashboard ini itu ada database dan file manager, dan sebelumnya kita klik yang database, sekarang kita pindah ke yang manager. Nah, di sini. Sini ada public underscore HTML. Nah, kemudian klik public HTML yang tadi sudah ada di file manager. Kemudian di sini juga udah ada filenya masing-masing ya teman-teman. Nah, ini kemudian kita import file zip kompresannya zip yang dari folder jumlah yang sudah kita kompres tadi. Kemudian kita coba upload. Karena tadi kompres zipnya itu ada di htdocs, jadi kita coba buka. Nah, ini dia. Kemudian kita buka, kita ekspor di sini. Ya, kita importkan di sini agak menunggu beberapa saat ya teman-teman. Ini tandanya. Nah, setelah selesai diimporkan yang di apa namanya di pabrik HTML yang ada di file manager dengan kita klik kanan kemudian ekstrak sama kayak di itu sih di laptop jadi zip itu harus diekstrak terlebih dahulu. Yang ini nggak mau nggak sih? Oh ya, masih pakai. Nah, karena coba kita lihat. Nah, di sini double ya teman-teman jadinya. Jadinya di dalamnya ini kita pindah, kita mau ke sini. Nih. Oke, udah. Nah, karena di sini ada Aisyah dan it- itu apa namanya? Yang sebelumnya itu kita pindah
folder jumlah yang sudah kita ekstrak tadi. Ini kita baca. Nah, udah kayak gini. Kemudian seperti yang sudah diajarkan oleh dosen kita, yaitu Pak Fahmi, Faisal Fahmi, eh ini kan di di, di configuration.php itu ini kayak ada RRR-nya gitu kan. Nah, berarti kita, nah, karena RR yang RRR ini cuma bisa dibaca aja, nggak bisa diedit, jadi kita klik dulu ya guys. Ini sebelum diubah di dalamnya, kita kayak memberikan akses, ya, memberikan izin akses dulu. Jadi kayak di docs gitu. Biasanya kan ada yang beberapa orang atau yang cuma memiliki link itu bisa edit atau hanya owner yang bisa edit. Jadi owner ini diklik ya dicentang semua update. Nah, ini akan berubah kan teman-teman. Kemudian, nah, ini tampilannya kita harus ada yang diedit ya teman-teman. Nah, ini yang harus diubah itu line 17, 18, 17 sampai 19. Nah, karena ini tuh yang diubah tuh harus sesuai dengan database name yang sudah kita buat di hostingan tadi. Kita buka dulu yang management tadi ya, database itu. Kemudian kita, nah ini database saya Aisyah underscore jumlah, dan kita copy aja database. Kemudian di database tadi itu nama database-nya di copy, di paste di line 19. Iya, yang user juga di copy, di paste di line 17. Selanjutnya, ini yang password juga jangan lupa ya, teman. Passwordnya ini juga sesuai sama password yang ada, yang kita buat tadi yang di database name-nya host, database-nya hosting. Jadi karena di sini juga ada yang kapital dan ada angka juga. Kemudian kita save di pojok kanan atas ini. Di sini. Dan kita silang ya dan harusnya tadi kalau sudah diubah apa namanya tadi yang ada di konfigurasi .php yang ada di hostingan, harusnya sudah bisa ya teman-teman. Kita bismillah dulu. Kita ketik link website atau URL ini pakai portala.my.id dan tadi namanya juga. Nah, harusnya sudah bisa ya. Agak memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, ini teman-teman ini karena emang tampilannya seperti ini dan belum di edit dalam-dalamnya kontennya, sama kan guys seperti ini. Sama kan guys. Ini yang pakai localhost yang harus pakai account. Ini yang sudah di online kan. Jadi cuma perlu apa namanya wifi atau paketan data lainnya hotspot. Nah, sudah guys. Sekian tutorial dari saya Aisyah Karimawa dengan akhir 010. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan apapun itu yang saat saya tutorial atau mungkin juga ada yang kurang nyaman. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga lancar kegiatan-kegiatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.